Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mangge. Di video kali ini saya akan melakukan long trip alias perjalanan jauh dalam rangka mudik lebaran tahun 2024. Nah, di sini saya berangkat dari kota Jakarta akan menuju ke Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan menggunakan moda transportasi kereta api dan juga menggunakan kapal laut. Nah, seperti apa perjalanan selama 5 hari 4 malam saya? Nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dibantu supportnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini? Semoga masih lancar terus ya. Nah, ini saya sekarang berada di stasiun Pasar Senen. Saya mau mudik lintas pulau dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sulawesi. Nah, perjalanan saya ini dimulai dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi, karena nanti di sana saya akan menggunakan kapal laut lagi menuju Sulawesi Tengah. Perjalanan ini saya ditemani menggunakan kereta api Jayakarta. Ini adalah rangkaian terpanjang dan kereta api terpanjang se-Indonesia dengan kapasitas 1000 lebih penumpang ya kalau nggak salah. Nah, kereta ini berangkat jam 14.30 dan estimasi tiba di Surabaya itu kurang lebih jam 3 atau jam 4 subuh. Ikutin terus perjalanan trip mudik low budget saya dari Jakarta menuju Sulawesi Tengah di episode pertama Traveling with Mangge. Oke teman-teman, tepat pukul 14.12 ya, saya langsung masuk aja ke kereta api Kertajaya. Karena tadi sudah ada panggilan. Kereta api ini diberangkatkan pada pukul 14.30 menit atau setengah 3 sore. Nah, ini just informasi buat kalian, kalau kereta api ini menurut saya salah satu kereta api termurah dengan kelas ekonomi premium. Kalau nggak salah harga tiketnya itu 300.000 dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, ini kita cek tiket dulu. Terima kasih mas. Dia langsung cetak e-boarding. E-boarding belum tersedia. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Yang mana keretanya? Premium 4 3 tadi ya. Siap, ke 5 premium 12 di belakangnya. Paling belakang. Nah, kita langsung aja. Ini panjang ya. Kalau nggak salah gerbongnya sampai 14. Jadi ya siap-siap aja melihat lekukan kereta api dari Kertajaya ini. Tuh, ini aja udah baru premium 5. Ini saya di premium 12. 12 itu masih ada lagi di belakangnya. Kalau nggak salah 14. Panjang kan lakukan kereta apinya. Kalau nggak salah ini 1000 penumpang lebih satu kali berangkat. Dan ini kalau nggak salah Ramadan ke 12, masih belum mudik. Mungkin minggu depan itu sudah puncak arus mudiknya. Saya memilih duluan berangkat dikarenakan perjalanan saya masih panjang ya ke Sulawesi, karena saya harus naik kapal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung naik aja ya. Nah, teman-teman, seperti ini suasana di ekonomi premium kereta api Kertajaya. Nah, kalau ini dia full ekonomi ya, jadi nggak ada kereta api ininya bisnis. Nah, ini suasana di dalam restorasi. Makasih Pak, saya izin ambil video perjalanan saya. Baik, terima kasih ya Mas. Jadi sebelum kita ngambil video, kita izin dulu sama yang punya kereta. Jadi
masih 2 gerbong lagi. Banyak ya penumpang karena sudah mau mudik. Ya, semoga teman-teman juga yang mudik selalu diberi kesehatan dan keselamatan sampai ke rumah dan sampai balik lagi. 1 gerbong lagi. Anteng meditasi. Lumayan deh, 12. Nah, depan itu gerbong saya. Semoga saya nggak salah setting tempat duduk nih. Punya yang mundur lagi. 12 9D. Wah, mundur kayaknya. 9D. Bener kan? Oke. Di depan saya ini kereta api Cikuray. Nah, kereta api Cikuray ini berangkatnya dari Pasar Senen kalau nggak salah jam 5 sore ya, menuju Garut. Dengan harga tiket 45.000, saya pernah naik kereta api Cikuray ini. Jadi teman-teman kalau mau ke Garut dengan low budget, kalian bisa naik kereta api Cikuray ini dan bisa nonton video saya sebelumnya. Nah, yang ke Garut bukan hanya kereta api Cikuray aja, akan tetapi ada kereta api Papandayan yang berangkatnya dari stasiun Gambir. Kalian juga bisa nonton di video saya, ada semua dari perjalanan dari Pasar Senen, kereta api yang paling murah, sampai kereta api panoramik yang dari Gambir menuju ke Garut. Keren banget. Nah, sebentar lagi. Oke, teman-teman, tepat pukul 14.30 menit kereta api Jayakarta diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan informasinya sih ya, kalau saya lihat di tiket itu kita akan tiba di Surabaya itu jam 3 subuh atau jam 4 subuh. Mari kita nikmati perjalanan ini sambil berpuasa. Nanti sore kita berbuka, setelah itu tidur, bangun nyampe Surabaya lagi udah sahur lagi. Tapi oke ya. Keren-keren perjalanan mudik pada hari ini. Ini kereta apa ya? Ekonomi premium juga nih. Belum tahu kereta apa namanya. Saunggali kalau nggak salah. Ya, Saunggali. Enggak, dia ada priority. Saunggali ada priority ya? Ya, tolong di komen ya kalau ada yang tahu Saunggali itu ada priority ya atau enggak. Stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, tepat pukul 14.30 menit kereta api Jayakarta ini diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Ini adalah pengalaman saya dalam menggunakan kereta api, dikarenakan selama ini saya itu paling banter menggunakan kereta api melewati jalur selatan. Dan ini adalah pengalaman pertama saya melewati jalur utara dengan menggunakan kereta api gerbong terpanjang. Nah, kalau diukur-ukur gerbongnya ini mungkin sekitar 500-600 meter atau bisa lebih. Dengan kapasitas 1000 penumpang, kereta api Jayakarta ini full ekonomi premium dengan harga menurut saya sangat murah. Oke teman-teman, jam 14:55 menit kita sudah tiba di stasiun Bekasi. Itu artinya perjalanan kita sudah kurang lebih 25 menit ya. Nah, Bekasi ini peronnya pendek dikarenakan kereta api ini panjang sekali. Tuh, peron Bekasi itu di situ tuh. Jadi nggak muat. Tuh, kita ini nggak dapat peron. Luar biasa ya, 14 gerbong. Jadi ya buat teman-teman kalau mau dapat gerbong bisa pilih di gerbong 10, 9 dan seterusnya. Kalau 11, 12 ini kayaknya agak susah ya. Nggak semua peron bisa dapat. Tapi oke sih. Kita nikmati aja perjalanannya karena lagi musim mudik lebaran, kita tidak bisa memilih peron mana yang ini karena udah banyak banget penumpang.
Oke teman-teman, jam 15:15 kita tiba di stasiun Cikarang. Ini stasiun kedua ya. Setelah dari stasiun Bekasi tadi kita berhenti. Nah saya nggak tahu nih dari stasiun Cikarang ini kita berhenti di Kerawang, Cikampek atau langsung bablas ke stasiun Cirebon. Nanti kita lihat aja ya. Soalnya dari tadi belum ada pengumuman perjalanan kereta api ini. Nah ini kita tinggal menunggu semboyan 35 dari kondektur. Setelah itu kereta api ini langsung diberangkatkan kembali. Nggak tahu nih apa nunggu silangan atau berapa menit. Soalnya tadi dari Bekasi itu kita berhenti hanya kurang lebih 3 menit. Tapi ini kayaknya langsung bablas ya. Kalian bisa lihat tuh panjangnya kereta api ini dari sini. Dari gerbong 1 sekarang 11. Nah belakang sana itu 14 gerbong. Keren ya, kereta api terpanjang di Indonesia. Mantul lah. 3 menit berhenti di stasiun Cikarang. Setelah penumpang dipastikan naik, kereta api melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, just info buat teman-teman semua, kalau kereta api ini tidak berhenti di stasiun Kerawang maupun di stasiun Cikampek. Setelah melewati stasiun Cikampek, kereta api Jakarta akan belok kiri memasuki jalur utara. Dan ini adalah pengalaman pertama saya naik kereta api melewati jalur utara, dikarenakan selama ini rute saya itu selalu melewati jalur selatan. Apalagi kereta adalah kereta api yang terpanjang di Indonesia dengan gerbong kurang lebih 14 dan menampung kurang lebih 1000 penumpang. Dan pastinya kereta api Jakarta ini harganya sangat murah. Oke teman-teman, jam 16:23 kita tiba di stasiun Haurgelis. Nah setelah Haurgelis ini mungkin kita tiba di stasiun Cirebon ya. Jam 5 tepat estimasinya kita tiba di stasiun Cirebon. Ini kalian lihat keretanya panjang banget loh. Nah, itu gerbong 14, ini gerbong 11. Sana itu dari 11 sampai lokomotif. Gila panjangnya. Kapolri Istimewa yang kami hormati. Untuk kenyamanan Anda di bulan suci Ramadan ini, spesial kami menyediakan berbagai pilihan menu makanan, snack, minuman untuk standar buka puasa Anda. Anda dapat memesan melalui kru yang bertugas atau secara langsung mengunjungi kereta makan. Oke teman-teman, jam 16:57 kita tiba di stasiun Jatibarang. Nah sebenarnya sih Jatibarang ini kurang lebih hanya 5 menit aja ya tiba di stasiun Cirebon. Cuman nggak tahu mungkin di sini ada silangan ya atau nunggu waktu aja. Nanti kita tunggu aja berapa menit berhentinya. Ternyata ada silangan ya dengan kereta api Argo Cirebon. Nah ini udah jam 5 kurang ya. 1 jam lagi kita berbuka puasa. Nggak tahu nih berbukanya di Cirebon atau mungkin di Semarang ya. Jarak antara Cirebon dan Semarang itu juga kurang tahu berapa jam. Nah ini kita tunggu nih, ternyata ada silangan ya dengan kereta api Argo Cirebon.
Oke teman-teman, 17:32 kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah tadi kita melewati stasiun Cirebon Kejaksan ya, Kejaksan. Jadi kereta ini berhentinya di Cirebon Perujakan. Ini udah hampir berbuka puasa ya. Nah mungkin kita sambil menunggu berbuka puasa di sini atau mungkin lanjut berangkat lagi. Seperti ini menu berbuka puasa saya pada hari ini. Nah saya udah pesan di Rail Food sih sebenarnya, karena makanan ini kita harus pesan dulu. Ini makanan khas Cirebon, nasi jamblang. Jadi saya penasaran sih seperti apa rasanya sambil menikmati berbuka puasa. Yuk selamat berbuka puasa ya. Mari makan. Jam 18.26 kita tiba di stasiun Brebes, tapi saya nggak turun, makan dulu lah, lapar. Ini makanan khas dari Cirebon, nasi jamblang. Jam 18.42 kita sudah tiba di stasiun Tegal. Nah tadi itu pas buka puasa rupanya kita di stasiun Brebes ya. Dan juga informasi juga buat kalian, tadinya saya salah informasi, kita tiba di stasiun Surabaya itu bukan jam 3 akan tetapi jam 1 malam. Oke teman-teman, sekarang jam 20:40, jam 20:04. Nah, informasi yang saya lihat di sini, kita akan tiba di stasiun Semarang itu kurang lebih jam 9. Nah, saya sekedar menginformasikan juga ya kepada kalian, kita bisa meng-live tracking perjalanan kita dari stasiun mana, sekarang sudah di stasiun apa. Kalian bisa lihat di sini dan tiba keretanya itu jam berapa. Nah, sini kita tiba berangkat jam 12.30 ya. Sekarang kita berada di stasiun Pelabuhan. Nah, telah dilewati. Stasiun Pelabuhan ini adalah salah satu stasiun yang keren. Karena kenapa dia itu berada di pinggir laut. Cocoknya sih kalau kita lewati stasiun Pelabuhan ini siang hari. Dan yang paling keren spotnya itu pagi dan juga sore hari. Nah, setelah dari stasiun Pelabuhan ini ada stasiun Krengseng, Waleri. Nah nanti kita berhenti di stasiun Waleri. Stasiun Waleri ini 20:14. Itu artinya 9 menit lagi kita tiba di stasiun Waleri. Stasiun Waleri, terus ada stasiun Kalipodri, Kaliwungu, Mangka. Nanti jam 20:48 kita tiba di stasiun Semarang Poncol. Stasiun Waleri untuk meninggalkan tempat, mohon bisa berdiri kembali pada perubahan jika tidak tertinggal di dalam kereta. Akses pintu keluar stasiun Waleri berada di sebelah kanan dari arah lanjutnya kereta. Dilarang membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta api benar berhenti di stasiun Waleri. Oke teman-teman, jam 20:12 kita tiba di stasiun Waleri. Nah ini kereta apa ya namanya? Kita lihat ya keberangkatannya. Kayaknya ini kereta kelas ekonomi deh. Iya, pastinya dia dari Surabaya. Nah dari Waleri ini nggak lama lagi kita akan berangkat menuju ke stasiun Semarang.
Udah ekonomi premium juga. Udah ekonomi premium juga, tapi nggak tahu nama keretanya kereta apa. Oh ini nih, Kali Agung Semarang Poncol Tegal. Oh, Kali Agung Semarang Poncol Tegal. Ini full premium juga nih. Cuman nggak tahu ya berapa menit kita berhenti di stasiun Waleri. Oke teman-teman, jam 20:48 menit kita tiba di stasiun Semarang Poncol. Nah, minggu kemarin saya sempat naik kereta api dari Bandung, namanya Herina. Itu saya coba untuk melewati jalur utara. Dan sebenarnya sih saya baru kali ini ya melewati jalur utara. Setelah kemarin itu saya naik kereta api Herina itu, Semarang terkena banjir hebat sehingga perjalanan kereta api yang dari Jakarta atau Bandung yang melewati jalur utara itu dialihkan melewati jalur selatan. Alhamdulillah sekarang banjir udah hilang, udah reda, dan ini perdana trip saya menggunakan jalur utara. Wah, keren banget ya. Dan ya sekarang udah jam 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam lagi kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah teman-teman, setelah melewati stasiun Semarang Poncol, kurang lebih 4 jam lagi ya kita akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nantinya kita akan melewati stasiun Gromboh, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan tepat pukul 1:02 kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kemungkinan di sini kita akan berhenti di 3 stasiun saja. Oke teman-teman, jam setengah 1 malam 00.30 tiba di stasiun Lamongan. Nah, ini stasiun terakhir ya. Setelah ini kita tiba di stasiun Pasar Turi tepat jam 1. Jadi dari Lamongan ke Surabaya Pasar Turi itu hanya setengah jam. Di sini nggak banyak yang turun ya. Cuman nggak tahu kita berhenti di sini berapa menit. Kita tunggu aja. Sesaat lagi perjalanan kereta api Kertajaya akan tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum meninggalkan tempat, mohon periksa kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Oke teman-teman, tepat pukul 1:02 akhirnya kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Nah, ini kalau kita jalan, saya jalan aja dari gerbong 11 tadi sampai di depan sana itu ujung. Ini lumayan ya, 500 meteran atau berapa ratus meter gitu. Atau mungkin saya agak lebay itu karena saking panjangnya. Tapi menurut saya kereta api ini cepat ya, tepat waktu karena dia juga full ekonomi. Jadi betul-betul ya kalian lihat sendiri, penumpangnya itu lumayan banyak. Karena informasinya kapasitas dari kereta api Kertajaya ini kurang lebih 1000 penumpang. Wow, keren banget ya. Oke teman-teman, akhirnya tuntas sudah perjalanan saya ya. Trip dari Jakarta menuju Surabaya. Karena perjalanan saya ini tidak sampai di sini, karena nanti besok jam 12 siang saya akan melanjutkan perjalanan lagi menggunakan kapal laut menuju Pulau Sulawesi. Nah, perjalanan ini menurut saya sangat nyaman ya. Dikarenakan dengan biaya kurang lebih 300 ribuan itu kereta api Kertajaya full ekonomi premium ini tepat waktu. Dan juga ditambah lagi suasana puasa itu sangat nyaman kalau menurut saya sih. Jadi teman-teman, ini bisa juga menjadi rekomendasi mudik kalian atau perjalanan kalian dari stasiun
Pasar Senen berangkat jam 14.30, tiba di stasiun Pasar Turi jam 01:02. Mungkin sampai sini dulu video yang saya buat. Next time kita jumpa lagi perjalanan naik kereta api, karena besok saya akan keliling Pulau Sulawesi menggunakan kapal laut. Nah, teman-teman bisa nonton videonya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.